itu yang dijadikan pangkal atau permulaan pendidikan, melainkan kebebasan itu yang hendak diperoleh pada akhirnya. Jenis-jenis alat pendidikan yang ketiga, yaitu perintah. Perintah bukan hanya apa yang keluar dari mulut seseorang yang harus dikerjakan oleh orang lain, melainkan dalam hal ini termasuk pula peraturan-peraturan umum yang harus ditaati oleh anak. Tetapi perintah dan peraturan dalam pendidikan mengandung norma kesusilaan. Jadi, bersifat memberi arahan atau mengandung tujuan ke arah peraturan susila. Suatu perintah atau peraturan dapat mudah ditaati oleh anak jika si pendidik sendiri juga menaati dan hidup menurut peraturan-peraturan itu. Tidak mungkin suatu aturan sekolah ditaati oleh muridnya jika guru itu sendiri tidak menaati peraturan yang telah dibuatnya. Syarat-syarat memberi perintah antara lain, perintah hendaknya terang dan singkat. Jangan terlalu banyak komentar sehingga mudah dimengerti oleh anak. Yang kedua, perintah hendaknya disesuaikan dengan keadaan dan umur anak sehingga jangan sampai memberi perintah dan tidak mungkin dikerjakan oleh anak itu. Tiap-tiap perintah hendaknya disesuaikan dengan kesanggupan anak itu. Yang ketiga, kadang-kadang perlu pula kita mengubah perintah itu menjadi suatu perintah yang lebih bersifat permintaan, sehingga tidak terlalu keras kedengarannya. Hal ini berlaku lebih-lebih terhadap anak yang sudah besar. Yang keempat, janganlah terlalu banyak berlebih-lebihan memberi perintah, sebab dapat mengakibatkan anak itu tidak patuh, tetapi menentang. Pendidik hendaklah hemat akan perintah. Yang kelima, pendidik hendaklah konsekuen terhadap apa yang telah diperintahkannya. Suatu perintah yang harus ditaati oleh seorang anak berlaku pula bagi anak yang lain. Yang keenam, suatu perintah yang bersifat mengajak si pendidik turut melakukannya. Umumnya lebih ditaati oleh anak-anak dan dikerjakannya dengan gembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosida Nur Hasana akan menjelaskan mengenai materi jenis-jenis alat pendidikan untuk poin larangan dan juga hukuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosida akan menjelaskan tentang larangan. Larangan adalah suatu upaya untuk melarang anak tidak boleh melakukan sesuatu. Larangan ini bertolak belakang dengan perintah yang tadi sebelumnya sudah dijelaskan, yang berkaitan dengan sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh anak, karena kalau dilakukan akan berakibat tidak baik pada anak dan akan menghambat tujuan tercapainya pendidikan itu sendiri.
ada beberapa syarat dalam melaksanakan larangan. Yang pertama adalah larangan harus diberikan dengan singkat, jelas, dimengerti isi, dan juga maksud dari larangan tersebut itu apa. Yang kedua adalah jangan terlalu sering menggunakan larangan. Yang ketiga, bagi anak yang masih kecil, larangan dapat dialihkan dengan sesuatu yang lain yang menarik perhatian anak maupun minatnya. Sebagai contoh misalnya, seorang ayah dan ibu sering melarang apapun yang perbuatan dilakukan oleh anaknya dapat mengakibatkan bermacam-macam sifat pada anak tersebut atau sikapnya menjadi kurang baik, seperti keras kepala atau selalu melawan pada orang tua, pemalu, penakut, lalu perasaan kurang dihargai dan kurang mempunyai perasaan tanggung jawab dan acuh terhadap sesuatu yang terjadi di sekitar dia. Hukuman menurut Langeveld 1980 adalah suatu perbuatan dengan sadar, sengaja menyebabkan penderitaan bagi seseorang, biasanya bagi yang lemah, dan dipercayakan kepada pendidik untuk membimbing dan melindungi dilindungi dan dari hukuman tersebut. Diberikannya hukuman itu dengan maksud supaya anak itu benar-benar merasakan penderitaan dari hukuman tersebut. Hukuman diberikan kepada anak yang melakukan kesalahan. Misalnya anak itu melanggar suatu aturan yang berlaku, sehingga diberikannya hukuman ini, anak tidak akan mengulangi kesalahan tersebut, dan hukuman diberikan sebagai suatu pembinaan dari pendidik kepada peserta didik supaya anak itu menjadi pribadi susila. Hukuman memang akan menimbulkan penderitaan bagi anak atau peserta didik. Karena itu, hukuman harus didasari oleh motif positif. Motif positif ini yaitu untuk memperbaiki pribadi anak. Apabila tidak dilandasi oleh motif positif itu, akan berdampak pada pribadi anak. Hukuman akan mengakibatkan kerugian pada pedagogis yang besar. Lalu, pendidik memberikan hukuman dengan didasari bahwa anak dapat dididik. Karena itu, agar hukuman dapat dipertanggungjawabkan, maka penderitaan itu bukan hanya tidak dapat dielakkan, namun mengandung sifat positif. Dalam mendidik, hukuman yang merupakan sesuatu yang wajar apabila penderitaan yang menyertainya memberikan sumbangan positif bagi perkembangan moral anak, keinsafan terhadap moralitas, dan kerelaannya untuk berbuat sesuai dengan moralitas tersebut, seperti dikemukakan di atas menjadi pribadi yang susila. Nah, hukuman ini juga dapat dikatakan berhasil jika anak itu merasakan penyesalan atas perbuatan yang dia lakukan. Nah, dia tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Hukuman tidak boleh diberikan karena balas dendam pada anak. Misalnya, anak tidak memperhatikan gurunya yang sedang menerangkan di depan. Nah, lalu si guru itu menghukumnya karena merasa dilecehkan oleh anak didiknya. Menurut Ahmad dan Biyati 2001, tindakan yang pantas dan wajar adalah kurangi menghukum. Ya, misalnya memberi contoh yang baik serta anjuran untuk berbuat baik dalam bentuk kemauan anak
didik. Sehingga tujuan anak tercapai karena hukuman bukan satu-satunya alat pendidikan. Hukuman akan menimbulkan penderitaan bagi anak. Dikatakan wajar apabila sama sekali tidak ada jalan lain. Artinya, dengan menggunakan alat pendidikan yang lain, tujuan tidak akan tercapai. Melaksanakan hukuman, ada beberapa teori yang mendasarinya, yaitu seperti berikut. Teori yang pertama adalah teori pembalasan atau balas dendam. Hukuman diberikan sebagai balas dendam terhadap anak, misalnya karena anak telah mengecewakan si pendidik, misalnya juga guru merasa dilecehkan martabatnya oleh anak yang mungkin berbuat kesalahan di dalam kelas. Dan yang kedua adalah teori ganti rugi. Hukuman diberikan kepada anak karena ada kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Misalnya, anak bermain-main di dalam kelas sehingga vas bunga yang berada di meja guru jatuh dan pecah. Guru memberikan hukuman kepada anak yang bermain sehingga vas bunga pecah dengan mengharuskan mengganti vas bunga tersebut dan dengan menyerahkan uang seharga vas bunga tersebut. Lalu yang ketiga ada teori perbaikan. Teori perbaikan ini diberikan agar anak dapat memperbaiki dan tidak mengulangi kesalahannya. Alat pendidikan yang dapat dipergunakan misalnya dengan memberikan teguran, menasehati, memberikan pengertian, sehingga anak itu sadar akan kesalahannya dan tidak akan mengulanginya kembali. Lalu, teori yang keempat, teori menakut-nakuti. Dimaksudkan di sini adalah untuk diberikan kepada anak didik merasa takut untuk mengulangi perbuatannya, kesalahannya, sehingga ini tidak akan melakukan perbuatan tersebut dan akan meninggalkannya. Cara menakut-nakuti biasanya dengan ancaman, dan ancaman ini oleh anak mungkin dapat dianggap sebagai hukuman karena bisa menimbulkan penderitaan bagi dirinya sendiri. Dan yang terakhir yaitu teori menjerahkan. Teori ini dilaksanakan dengan tujuan agar anak setelah ini menjalani hukuman merasa jera terhadap hukuman yang ditimpakan kepadanya, sehingga ia tidak akan melakukan kembali perbuatannya atau mengulangi kesalahan yang sama yang telah dilakukannya. Teori hukuman mungkin dapat dijadikan pertimbangan bagi para pendidik dalam mendidik anak didiknya. Teori balas dendam seharusnya tidak boleh dilakukan oleh seorang pendidik karena lebih mementingkan harga diri pendidik dan menunjukkan ketidakmatangan emosi pendidik. Teori perbaikan mungkin yang lebih baik karena dilakukan melalui tahap-tahap seperti peringatan, teguran, nasihat, dan sebagainya.